Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Ini adalah tragedi era ini, kemalangan para kultivator. Semua orang yang menjadi kultivator menderita di bawah bilah kehendak surga. Ada yang berhasil melewatinya, ada yang lumpuh, dan ada yang meninggal dunia. Hanya dalam 2 minggu, peringkat bawah dunia kultivasi tiba-tiba meningkat jumlahnya, sementara 20% dari semua pembudidaya meninggal dalam meditasi, atau luka dao besar mereka berkobar, meninggalkan dunia ini sambil membawa kepahitan dan keengganan. Ini adalah dunia besar yang menyedihkan yang tidak kekurangan orang jenius atau individu yang menakjubkan. Namun, di zaman kemunduran ini, mereka hanya bisa mengangkat kepala dan mendesah bahwa mereka dilahirkan pada waktu yang salah. Sebulan kemudian, selain sejumlah kecil, 99% pembudidaya yang telah hidup lebih dari 1 juta tahun dimusnahkan. Jika mereka tidak menemukan keberuntungan alami khusus, tidak memiliki materi abadi, daging mereka akan segera membusuk, roh primordial runtuh. Ada beberapa yang secara pribadi melihat seorang penatua di puncak pelepasan diri, seseorang yang mengolah tubuh emas dari garis keturunan biksu kuno memiliki tubuh emasnya secara paksa hancur di bawah bilah waktu, roh primordialnya berubah menjadi cahaya, terhapus dari dunia yang hebat ini. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Pria dengan kebajikan besar, Zheng De, meratap di 9 surga di atas. Dia memiliki sebatang obat surgawi, dan juga memiliki materi abadi, tetapi itu masih tidak cukup untuk mempertahankan hidupnya. Dia adalah makhluk setengah tertinggi, dan dia juga memiliki reputasi yang hebat, seseorang yang berpengaruh, menerima rasa hormat dari banyak orang. Namun, ketika bencana besar turun, dunia melahap dirinya sendiri, ia menjadi tidak berbeda dari seorang penatua dengan 1 kaki di kuburan, tidak dapat mengubah nasib yang telah ditetapkan. Obat-obatan surgawi kehilangan efek, tidak memiliki efek aslinya, seluruh tangkai menjadi redup dan tanpa cahaya. Zheng De merosot. Tubuhnya yang kuat pecah dalam waktu 1 hari, dan kemudian roh primordialnya dengan cepat pecah berkeping-keping, tidak dapat mempertahankan keadaan aslinya yang paling kuat. Dunia ini menarik garis pemisah merah untuk semua orang. Rentang hidup semua makhluk memiliki batas, seseorang seperti dia sudah hidup terlalu lama, jadi bila kehendak surga memiliki kekuatan terbesar melawan orang-orang seperti dia. Setelah bertahan selama beberapa hari, Zheng De mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tubuh magisnya runtuh sepotong demi sepotong, semangat primordial terbakar. Dia secara paksa disempurnakan oleh Dao Agung, kembali ke ketiadaan. Jalan para pembudidaya justru merupakan jalan yang menentang langit, memperoleh energi esensi dasar dari langit dan bumi untuk memperkuat diri, terus meningkatkan umur ditakdirkan asli 100 tahun. Pada akhirnya, dunia mulai melahap dirinya sendiri, rebound. Jika seseorang tidak dapat benar-benar melampaui yang di atas, maka semuanya akan tetap kembali ke ketiadaan, kembali ke bentuk aslinya. Apa yang disebut zaman tanpa kultivasi adalah persis seperti ini. Dunia memiliki jenis keseimbangan, ketika begitu banyak yang diterima, harinya akan tiba ketika itu akan diambil kembali dalam beberapa bentuk. Semua orang menemukan kenyataan yang mengerikan. Ketika zaman tanpa kultivasi tiba, setelah 3 bulan perubahan yang intens, obat-obatan surgawi merosot, obat-obatan spiritual menjadi lemah, efeknya melemah. Apa yang disebut obat-obatan surgawi tidak dapat mempertahankan gelar surgawi mereka lagi. Itu karena obat-obatan yang luar biasa hebat ini semuanya kehilangan spiritualitasnya, tidak dapat berbicara lagi. Kesadaran mereka menjadi kabur, seolah-olah perasaan mereka terhapus. Hong! Langit dan bumi bergetar hebat. Setiap kali ada gangguan besar, akan ada kerusakan luar biasa yang menimpa para pembudidaya. Ini adalah waktu yang paling menakutkan. Itu tidak bisa diubah. Surga dan bumi memiliki kekurangan, zaman tanpa kultivasi turun, bahkan obat-obatan abadi merosot. Ini adalah teriakan peringatan yang datang dari wilayah yang dibatasi kehidupan, bahkan suara para raksasa gemetar. Orang bisa melihat betapa menakutkannya pemandangan kali ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya sudah melarikan diri. Sangat disayangkan,
Karena takut dimakan, saya tidak berani masuk ke domain abadi. Kali ini, aku pasti mati. White Tortoise Carrying Immortal berteriak ketakutan. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan mengenali ini sebagai tangkai obat abadi yang berumur panjang, White Tortoise Carrying Immortal. Ini memang kasusnya. Bahkan obat-obatan berumur panjang pun merosot, materi abadi di dalamnya dan esensi sejati yang tidak dapat binasa melemah, tidak lagi sebesar sebelumnya. Setahun kemudian, dunia sedikit stabil. White Tortoise Carrying Immortal ketakutan setengah mati, hanya ketika melihat kondisinya tidak lagi memburuk, dia sedikit melepaskan napas lega. Lingkungan langit dan bumi terus memburuk, obat-obatan surgawi benar-benar hilang, atau mungkin mereka dapat dikatakan telah merosot ke titik di mana mereka tidak lagi dalam kategori obat surgawi, tidak dapat berbicara lagi. Obat umur panjang merosot ke tingkat pengobatan surgawi. Jenis obat ini, tangkai lengkap awalnya membawa esensi yang cukup untuk memungkinkan seseorang naik, mencapai keabadian, namun sekarang, tidak ada cara untuk melakukannya lagi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah White Tortoise Carrying Immortal menemukan bahwa ia masih bisa terbang, kesadarannya masih ada, hanya menjadi sedikit lebih kacau, tidak sehebat sebelumnya. Itu bisa terbang di langit dan melarikan diri melalui bumi, sulit ditangkap, tetapi efek obatnya benar-benar menurun. White Tortoise Carrying Immortal yakin bahwa lingkungan dunia hanya akan memburuk, dan bahkan mungkin benar-benar kehilangan kecerdasannya. Itu hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk mencari keberuntungan alami dan menghindari bencana. Jika ingin memulihkan semangat sejatinya, ia harus menunggu era yang hebat, ketika dunia pulih, hanya ketika zaman tanpa budidaya menghilang, kemampuannya akan kembali. Kura-kura tua itu meneteskan air mata, merasa sangat sedih. Setelah waktu yang tak terbatas, ia akan kehilangan dirinya sendiri, bahkan tidak menjadi dirinya sendiri lagi. Hanya pada tingkat apa itu akan merosot. Ini benar-benar hal yang menakutkan untuk dipikirkan. Apakah benar-benar akan ada reinkarnasi? Hanya saya sendiri yang tampaknya telah mengalami reinkarnasi, menjadi tidak berbudaya, berkepala dingin. Setelah jutaan dan jutaan tahun, apakah saya akan tetap menjadi diri saya sendiri? Kura-kura tua itu menghela nafas panjang, suasana hatinya rumit. Pada saat ini, tiba-tiba mulai berpikir, apakah reinkarnasi yang lebih besar sebenarnya lebih besar, jumlah makhluk yang terlibat lebih besar. Di wilayah terlarang 9 surga di atas, seorang raksasa terbangun dari pikirannya yang menakutkan. Dia menilai seberapa besar pengaruh zaman tanpa kultivasi, seberapa besar tingkat yang akan dicapainya. Selama perubahan langit dan bumi ini, para pembudidaya telah melemah 50%. Sementara dunia ini dalam kerusuhan, Si Hao terus-menerus dipotong oleh bilah kehendak surga. Setiap kali ada sedikit fluktuasi, itu akan datang mencarinya, benar-benar ingin memusnahkan tubuh dan jiwanya. Aku masih muda, setidaknya aku bisa hidup 10.000 tahun, jangan buang waktumu denganku lagi. Cepat dan pergi mencari keabadian yang hancur itu, atau bunuh Jin Taijun. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Selama perubahan besar ini, dia sangat berani, melawan bilah kehendak surga, bergegas ke atas, menyempurnakan daonya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dengan turunnya zaman tanpa kultivasi ini, ketika dunia melahap dirinya sendiri, banyak dao besar muncul, terjalin bersama, membantai makhluk dari semua klan yang berbeda, menebang tingkat kultivasi semua pembudidaya. Ini seperti jenis pemurnian. Bagi Si Hao, pada akhirnya, dao kehendak surga itu menjadi seberkas cahaya, lalu berubah menjadi tungku besar, menenggelamkannya, memurnikannya 100 kali lipat. Dia berkultivasi dao, bertentangan dengan kehendak surga, mempraktikkan metodenya sendiri, menyempurnakan dirinya yang tertinggi. Semua metode digunakan bersama, semua jenis teknik berharga membelah langit. Selama proses ini, ada beberapa jenis metode yang digabungkan bersama, disempurnakan oleh Tungku, secara otomatis kembali menjadi satu. Itu kecepatan ekstrim. Teknik Kun Peng muncul, memerintah dengan kuat di atas 90.000 li. Phoenix abadi melebarkan sayapnya, bahkan tidak puas dengan kubah biru surga dari masa lalu hingga sekarang. Kaisar petir menegur langit dan bumi,
sepasang sayap petir bergerak, alam semesta tidak dapat membatasinya. 3 sayap kekuatan hukum bergabung menjadi satu, menjadi sayap kekacauan utama. Dengan goyangan ringan, tidak hanya ada kekuatan penghancur yang menakutkan, tak tertandingi, kemampuan paling mendasar muncul, kecepatan ekstrim. Si Hao melengkung dan berkelok-kelok di seluruh dunia. Ketika dia terbang, hanya dengan satu sentuhan, seolah-olah waktu mengalir secara terbalik, fragmen waktu berputar-putar, pemandangannya sangat mengerikan. Kecepatannya terlalu cepat, mampu secara instan melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Dia bergegas dari satu domain berbintang ke domain lainnya. Baru-baru ini, dia selalu menjelajahi langit berbintang tak berujung dari 9 surga 10 bumi setelah bergabung kembali menjadi satu. Ini adalah bagaimana dia mengambil keuntungan dari situasi ini. Ketika zaman tanpa budidaya turun, keterampilan daunnya tidak berkurang, malah menyempurnakan sepasang sayap kekacauan utama ini. Dengan sayap ini, dia benar-benar tak terbendung, langsung melintasi jutaan dan jutaan li. Peng! Hari itu, si Hao mengangkat sepotong meteorit, dengan dingin menghadap ke bumi besar di bawah. Kemudian, dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah setengah dari bintang, terbakar saat terbang menuju tempat istana abadi berada. Honglong! Api yang mengamuk membakar langit, cahaya berapi-api menenggelamkan bumi yang besar. Ini adalah serangan tingkat makhluk tertinggi, tapi itu tidak menghancurkan tempat ini. Dengan penjaga istana perunggu Dao abadi, serta aktivasi formasi mengejutkan dunia, cahaya cemerlang bersinar, menutupi seluruh tanah kuno ini. Bintang itu tetap hancur, berubah menjadi abu. Huang, kamu masih berani datang ke sini, menantang martabatku. Apakah kamu lelah hidup? Ini adalah deru abadi yang hancur, terdengar dari kedalaman bumi. Sosok berjubah abu-abu yang membawa energi abadi merentangkan tangannya, merobek langit dan bumi, bergegas keluar begitu saja untuk membunuh si Hao. Namun, ada sosok lain yang bahkan lebih cepat darinya. Dia memegang tongkat Darkness Immortal Gold, langsung mengacungkannya. Itu membawa simbol Dao abadi, sangat mengerikan. Peng! Sosok di luar angkasa itu segera meletus, hancur berkeping-keping oleh tongkat emas abadi kegelapan, meledak di antara langit dan bumi. Huang sudah mati. Orang-orang istana abadi berteriak. Pada saat ini, keabadian yang hancur bergegas, ekspresinya dingin, berkata dalam-dalam, anak muda itu benar-benar berhati-hati, sebenarnya hanya mengirim tubuh palsu yang dipadatkan dari kekuatan magis. Di kejauhan, si Hao agak terkejut. Ini adalah zaman tanpa budidaya, namun dia benar-benar melihat seorang abadi sejati yang berkolusi dengan abadi istana abadi yang hancur, menunggu untuk menyergapnya. Jelas bahwa pihak lain mengantisipasi bahwa dia akan datang untuk mencari masalah, hanya saja hari ini tidak akan datang begitu cepat. Dia tidak akan bisa kabur. Aku sudah merasakan di mana dia berada. Ketika saya menangkapnya, saya akan segera kembali ke domain abadi. Pria parubaya yang memegang tongkat emas abadi kegelapan itu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak bisa langsung membunuhnya, kata abadi yang hancur. Aku sudah memberimu wajah yang cukup, habis-habisan dengan serangan pertama. Jika itu adalah tubuh yang sebenarnya, dia pasti sudah terbunuh, siapa yang mengira dia akan secerdik ini? Kata abadi sejati dengan tenang. Kejar dia. Abadi yang hancur bergerak. Dia ingin bertindak terlebih dahulu, membunuh Huang sebelum orang ini. Namun, yang membuatnya terpana adalah dia sebenarnya tidak bisa mengejar. Apa yang terjadi dengan anak muda ini, mengapa situasi ini begitu aneh? Kecepatannya sebanding dengan keabadian sejati. Abadi yang hancur segera tercengang. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Pria parubaya itu juga mulai mengejarnya. Namun, kecepatan si Hao terlalu cepat, melebihi prediksinya. Mereka sebenarnya tidak bisa menutup jarak sama sekali. Hong! Dia mengambil tindakan. Gada emas abadi kegelapan di tangannya segera menghancurkan sekelompok besar bintang, sisa-sisa bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi asap, kubah langit ini benar-benar menjadi gelap. Namun, tidak ada yang menyentuh Huang. Generasi yang lebih muda,
Jika Anda masih tidak berhenti, jangan salahkan saya karena bertindak kejam daripada hanya menangkap Anda. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Jika kamu bisa menangkapku, maka jangan ragu untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Jika Anda tidak bisa, maka harinya akan tiba ketika saya secara pribadi mengirimkan Anda ke talenan pembunuh abadi. Tiba-tiba si Hao ngeri. Seberkas cahaya warna-warni merah terbang, membawa aura dao abadi, hampir mengenainya. Semua bintang besar di sekitarnya meledak. Si Hao menggerakkan sayapnya. Sayap kekacauan utama bergerak, meninggalkan domain bintang ini. Abadi sejati lainnya muncul di sini, ingin menangkap dan membunuhnya. Dao saudara wilayah terbatas, aku harus berterima kasih. Aku benar-benar telah menyusahkanmu kali ini dengan memintamu untuk datang. Pria parubaya yang memegang tongkat Darkness Immortal Gold berkata. Ini satu-satunya waktu. Semua bantuan sekarang akan kembali ke aliran alami, saya tidak akan lagi terlibat. Wilayah terlarang yang benar-benar abadi berkata tanpa emosi. Si Hao merasa ngeri. Baru saja, itu terlalu berbahaya. Dia hampir terbunuh. Dia tidak berhenti di sini lagi, berbalik dan pergi, merasakan bahwa segala sesuatunya merepotkan. Kali ini, dia mengalami bencana besar, jika dia ingin melarikan diri, dia mungkin harus membayar cukup mahal. Ini masih hasil ketika dia mengolah kecepatan ekstrim. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Generasi yang lebih muda, jika kamu tidak berhenti, aku tidak akan mempertimbangkan untuk menangkapmu hidup-hidup, aku akan langsung membunuhmu. Di belakang, pria parubaya yang memegang tongkat Darkness Immortal Gold berkata dengan dingin. Hong! Telapak tangan abadi sejati dari wilayah terlarang turun. Lautan bintang ini meletus, pecahan bintang beterbangan sepotong demi sepotong, meledak. Kemudian, sistem bintang ini menjadi kegelapan abadi. Itu masih tidak menutupi Huang yang memiliki kecepatan ekstrim, dia melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, gelombang aura sial yang aneh dan menakutkan menyebar, menekan dari kegelapan abadi itu. Ada sebuah gerbang di sana. Sesosok berdiri tegak dan tidak takut, wajahnya seperti diukir dari pisau, pupilnya dingin seperti bintang. Dia tampan dan teguh, tubuh tinggi dan ramping, berani dan lurus. Ah! Bahkan si Hao yang biasanya tenang, yang tidak benar-benar kehilangan dirinya setelah bertahun-tahun, saat ini, masih tidak bisa menahan tangis. Kemudian, air mata hampir jatuh. Penatua hebat, dia berteriak. Sosok itu sama tegak dan tinggi seperti sebelumnya, masih mempertahankan penampilan sebelum dia menghilang saat itu, masih sangat muda, di masa jayanya. Pakaian pertempurannya compang camping, seluruh tubuh berlumuran darah, rambut hitam berserakan. Itu seperti saat itu, heroik dan gagah berani. Bahkan setelah bertahun-tahun, si Hao sangat membenci musuh-musuh di Desolate Border, menghargai tahun-tahun terakhir, berharap menjadi lebih kuat. Dia telah bermimpi tentang kembali ke Imperial Pass, berharap untuk mencegah tragedi kematian yang menyedihkan dari Penatua Agung. Penatua Agung mencapai keabadian, tetapi itu tetap tidak berarti apa-apa. Pertempuran itu terlalu tragis. Setelah pertempuran Desolate Border, dia tidak lagi terlihat. Siapa yang mengira dia akan benar-benar muncul saat ini, setelah bertahun-tahun berlalu? Hanya saja, dia berdiri dalam kegelapan, membawa aura sial, kekuatan jahat yang menakutkan di sekelilingnya. Kamu siapa? Gada emas abadi kegelapan yang memegang keabadian sejati berteriak. Selain itu, dia mengacungkan senjata di tangannya, menyerang keluar. Penatua Agung perlahan membuka tangannya. Dia benar-benar tampan, di tahun-tahun emasnya, tampak berusia sekitar 20 tahun. Terlepas dari wajahnya yang agak pucat, dia tidak berbeda dengan Meng Tianzeng di masa lalu. Hong! Segera setelah itu, langit dan bumi runtuh, energi yang tidak menguntungkan melonjak. Sebuah tangan perlahan turun, meraih senjata abadi sejati itu, tongkat emas abadi kegelapan. Selain itu, makhluk abadi sejati tampaknya telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Dia melepaskan tangisan, dan kemudian tempat itu tenggelam di bawah kegelapan.
Sosok yang terpisah dari keabadian sejati, perlahan menyeret tubuhnya menjauh. Dalam kegelapan, tidak ada ekspresi halus yang terlihat. Meng Tianzeng muda yang mengenakan pakaian pertempuran emas compang camping bergerak perlahan, menyeret makhluk abadi yang sebenarnya ke wilayah gelap gulita yang menakutkan. Ah! Abadi sejati itu berteriak dengan sedih, suaranya menakutkan. Seolah-olah dia menemukan hal yang paling menakutkan, benar-benar melepaskan jenis suara yang sangat mengejutkan ini. Seseorang harus memahami bahwa dia adalah seorang abadi sejati. Di kedalaman dingin dan kegelapan yang sedingin es, orang bisa samar-samar melihat keabadian sejati saat ini mengacungkan tongkat emas abadi kegelapan di tangannya, berharap untuk memaksa mundur musuh, menyebarkan yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Namun, ini semua sia-sia. Dia tampaknya segera menjadi lebih lemah, bahkan suaranya melemah, menjadi hampir tidak terdengar, berjuang tanpa daya. Apa itu tadi? Pakar dari wilayah terbatas kehidupan itu segera merasakan bulu-bulu halusnya berdiri, dia tidak pernah mengalami hal yang menakutkan sebelumnya. Itu membuatnya merasakan bahaya besar. Keabadian yang hancur terus-menerus mundur, wajahnya pucat pasi, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman neraka. Jenis pengalaman ini membuatnya terguncang, roh dan tubuh primordialnya menjadi tegang. Jenis perasaan ini sangat buruk, seperti ketika empat abadi sejati menghadapi Kun Peng yang terluka parah karena melawan ahli pihak lain, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Meskipun mereka berhasil saat itu, berhasil membuat pihak lain dengan kutukan penghancur abadi, mereka berempat hampir sepenuhnya mati. Jika bukan karena obat-obatan hebat yang menyelamatkan jiwa yang dibawa dari domain abadi, mereka semua akan mati. Bahkan dengan bantuan ini, hari-hari berikutnya mereka masih dihabiskan untuk berjuang di ambang kematian. Hong. Tidak jauh, ahli misterius wilayah terbatas kehidupan itu mengambil tindakan, telapak tangan turun, membelah langit dan bumi, alam semesta yang gelap menjadi hamparan kehancuran. Bintang-bintang di tempat itu telah berubah menjadi debu kosmos sebelumnya, jadi sekarang, di bawah fluktuasi yang luar biasa, itu segera tersapu lebih jauh ke dalam domain bintang. Di bawah pancaran yang menakutkan, lautan bintang terbakar, sistem berbintang berubah menjadi lautan api. Ini adalah hasil dari semua bintang yang dihancurkan oleh pukulan mengejutkan dunia ini, mulai terbakar dengan ganas. Itu adalah jenis pemandangan yang sangat menakutkan. Dengan pergantian tangannya, domain bintang menjadi sesuatu dari masa lalu, hancur total. Setelah sekejap kemegahan, kegelapan tak berujung. Tempat itu juga menjadi tanah kehancuran, hanya abu yang tersisa, menjadi debu, hanyut melalui kosmos yang gelap. Sementara itu, di tengah badai ini, adalah Meng Tianzeng. Adegan yang sangat mempesona barusan hanyalah domain bintang yang terlibat. Abadi yang hancur itu gugup. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, menatap jauh ke dalam kosmos. Yang membuatnya kecewa adalah Meng Tianzeng masih ada di sana, matanya sangat dingin. Dia berbalik ke arah ini, menatap ahli dao abadi dari wilayah terlarang. Pada saat ini, ahli domain abadi yang memegang tongkat emas abadi kegelapan menjadi benar-benar sunyi. Dia diseret oleh Meng Tianzeng, dilemparkan ke gerbang kegelapan itu. Tempat itu sepertinya mengarah ke dunia hebat lainnya, persis seperti gerbang domain abadi. Dia diseret begitu saja, menghilang. Kemudian, sebuah tangan besar terulur, agak pucat, meraih dari tempat itu menuju ahli wilayah terbatas kehidupan. Ho! Pakar itu meraung dengan semua yang dia miliki, habis-habisan. Dia menghasilkan bilah tajam, melepaskan cahaya menyilaukan yang menerangi kubah langit, memutuskan alam semesta yang besar. Dia ingin membunuh penatua hebat. Cahaya menyilaukan menerangi tempat itu. Penatua agung dikelilingi oleh kabut hitam, membawa aura yang tidak menguntungkan. Kulitnya agak pucat, seolah-olah dia diukir dari batu giok. Dia tidak memiliki fluktuasi emosional, hanya matanya yang dalam, pancaran cahaya surgawi yang bersinar. Dengan suara peng, dia meraih bilah tajam itu, dan kemudian juga mencengkeram lengan ahli wilayah terlarang. Kegelapan melonjak, cahaya benar-benar menghilang, ahli ini juga terseret. Ah!
Abadi yang hancur berteriak, benar-benar ketakutan. Ini adalah dua abadi sejati. Namun mereka diseret oleh orang itu. Ini membuatnya menggigil seluruh latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini. Dia berbalik untuk pergi, benar-benar ketakutan, tidak ingin tinggal bahkan untuk sesaat. Namun, dia terlalu khawatir, takut dia akan langsung diseret kembali saat melarikan diri. Lagi pula, dia sudah setengah hancur, jauh lebih rendah dari dua orang yang menderita bencana. Anehnya, di belakang, itu benar-benar sunyi dalam kegelapan. Sosok itu hanya menyeret dua ahli hebat itu, tidak memperhatikannya. Air mata panas mengalir di wajah Si Hao, menyaksikan semuanya. Itu benar-benar penatua hebat. Dia benar-benar bisa melihatnya lagi. Senior, suaranya bergetar, sangat menyentuh, dan juga penuh emosi. Dia berjalan ke depan, ingin lebih dekat ke tempat itu. Dalam kehidupan masa lalunya, Meng Tianzeng memilih kebenaran daripada hidupnya sendiri, bertarung dengan darah di atas perbatasan sunyi, membantai mereka yang lebih kuat darinya, menghadapi makhluk abadi. Di zaman ini di mana kenaikan abadi tidak mungkin, dia menerobos penghalang, menjadi abadi. Namun, pada saat itu, lukanya terlalu serius, tidak ada kesempatan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Hari itu, dia harus melawan musuh yang kuat dengan pertumpahan darah, dan dia juga harus melawan ketidakberuntungan. Pada akhirnya, ketika pertempuran berakhir, dia pergi begitu saja. Pada saat ini, Meng Tianzeng berbalik untuk melihat Si Hao, beberapa gelombang kecil muncul di matanya, tetapi segera setelah itu, matanya menjadi gelap gulita dan kosong. Dia perlahan berbalik, tidak melihat ke belakang. Situasi ini persis seperti yang dia alami selama pertempuran terakhir Desolate Border. Ketika dia mencapai apa yang dia inginkan, tubuhnya akan mati. Pada akhirnya, sambil membawa kabut gelap yang tak berujung, dia berjalan ke kedalaman kosmos sendirian. Sekarang, itu sama, terlalu mirip. Si Hao tercengang. Dia mengulurkan tangan, meraih ke depan, tetapi tangannya tiba-tiba jatuh, matanya tidak bisa menahan air mata. Penatua hebat, orang yang akan selalu menjadi penatua hebat baginya. Apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk kembali? Setelah pertempuran itu, hidupnya benar-benar layu, selamanya jatuh ke dalam kegelapan. Penatua hebat, Si Hao berteriak. Di kedalaman alam semesta, ada sebuah gerbang, hitam pekat seperti tinta, tidak ada yang terlihat di dalamnya. Penatua Agung Meng Tianzeng tampan dan heroik, hanya saja, matanya hitam pekat. Dia terus berjalan ke depan, tidak berbalik lagi, menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar pergi, tidak bisa kembali. Era besar naik dan turun satu demi satu. Siapa yang melihat ke bawah dari atas sepanjang sungai besar waktu, dengan dingin menghadapi perubahan dunia, rotasi alam semesta yang besar. Jika ada reinkarnasi, kapan kamu bisa bangun, kapan kamu bisa muncul lagi? Si Hao merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Dia merasakan kesedihan atas nasib penatua agung dalam kehidupan ini, penuh dengan keengganan. Dia ingin menebus sesuatu, tetapi tidak dapat merebut apapun, tidak berdaya untuk mengubah apapun. Era besar berlalu satu demi satu. Jika ada reinkarnasi, apakah penatua agung dapat bangkit kembali setelah jutaan dan jutaan tahun? Pada saat itu, siapa yang masih bisa dia temui? Siapa yang masih bisa dia ingat? Si Hao meninggalkan tempat ini, kembali ke 3000 provinsi. Dia tidak pergi untuk menyerang istana abadi lagi. Dia sudah menguji semuanya. Domain abadi memiliki orang-orang yang ingin menangkapnya, sehingga mereka secara alami dapat memindahkan orang-orang dari daerah terlarang. Ini adalah usia yang mengerikan. Bagi Si Hao, itu adalah zaman yang kejam. Jika dia bahkan sedikit lalai, dia mungkin terbunuh. Menjadi lebih kuat, dia harus menjadi sangat kuat, sampai saatnya tiba ketika tidak ada yang berani membunuh Huang, ketika tidak ada yang berani bertindak kasar dan tidak masuk akal, tidak ada yang berani berperilaku tidak bermoral di dunia ini. Dia memikirkan apa yang dikatakan beberapa orang dari sebelumnya, sudut masa depan yang dia lihat yang meramalkan beberapa hal.
Saya harus membunuh sampai tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengklaim kedaulatan. Karena akan ada pertarungan hebat, maka mari kita lanjutkan dengan pahit sampai akhir. Si Hao berjalan sendirian, menuju ke makam abadi. Dia mengunjungi kakeknya dan Aman, tetapi hasilnya sama. Kekuatan kutukan melonjak di sini, orang normal tidak dapat mendekati tempat ini. Mereka berdua sebenarnya masih tidur. Mereka tidak terpengaruh, dikelilingi oleh domain Immortal Tomb yang dirilis, yayasan Dao mereka tidak diretas oleh kehendak surga. Tempat ini sangat menakutkan, jalan kembali untuk beberapa jenis individu atau klan yang kuat, seorang ahli yang tak tertandingi yang berani berpartisipasi dalam pertarungan besar. Metodenya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami oleh orang luar. Bahkan ketika terkorosi oleh pengupasan budidaya, tempat ini tetap kokoh dan tidak pecah, makam abadi masih seperti sebelumnya. Si Hao pergi. Dia bersembunyi di 9 surga di atas. Selama 3 tahun penuh, dia tidak menyebabkan gangguan apapun, mengalami perubahan besar pada zaman tanpa kultivasi, karena semuanya menjadi semakin berbahaya. Kehendak surga tampaknya telah menguncinya, terus berusaha untuk membakar hukum Dao-nya, membuatnya mengembalikan Dao yang agung. Namun, si Hao menolak segalanya. Dia dengan tenang berkultivasi selama 3 tahun, membuat kemajuan dalam kultivasinya, secara resmi memasuki tingkat yang lebih tinggi dari alam makhluk tertinggi. Jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia pasti akan memasuki tahap akhir Supreme Being Realm. Namun, dia malah mengerutkan kening. Dia merasakan sedikit keanehan. Di masa lalu ketika dia mencari cara untuk menjadi makhluk tertinggi, jalannya tidak terlalu stabil, agak terlalu terburu-buru. Sekarang, dia samar-samar bisa merasakan sedikit kegelisahan. Bahkan Jin Taijun sebelumnya telah melihat bahwa keterampilan Dao-nya tidak stabil, sebelumnya mengejeknya karena tidak menjadi makhluk tertinggi sejati, tentu saja ada alasan untuk ini. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke alam bawah, selesaikan masalah ini. Alasan mengapa dia baru kembali setelah 3 tahun adalah karena si Hao merasakan bahaya, menyadari bahwa istana abadi berkolusi dengan orang lain, tidak mau menyerah padanya, menyiapkan penyergapan. Dia bergegas melewati, tubuhnya berjalan melalui bumi salib Yin Yang, mengikuti jalan itu ke alam yang lebih rendah. Dia tidak menemukan penyergapan. Setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini sudah menjadi sunyi. Di alam bawah, esensi spiritual mengering, juga memasuki zaman tanpa kultivasi, apalagi bahkan lebih parah. Di wilayah terlarang, si Hao melihat tengkorak seputih salju itu, mendengar desahan dari penguasa wilayah terlarang. Namun, dia tidak berhenti, melanjutkan perjalanannya. Dia sedikit terburu-buru. Dia bergegas menuju wilayah Wastelen, bergegas menuju desa batu. Di alam kultivasinya, dengan mengangkat kakinya, langit berbintang akan berada di belakangnya. Dia secara alami segera kembali. Dia berdiri di puncak, melihat desa batu. Dia melepaskan desahan. Tempat itu sangat damai, memiliki tawa dan teriakan. Anak-anak berlari bersama dengan beberapa binatang buas, sepertinya tidak ada hal buruk yang terjadi. Ketika dia mendekat, pohon dewa surgawi bersinar, semua jenis obat-obatan surgawi dan ramuan spiritual mengambil dan melepaskan esensi. Meskipun tempat ini juga memasuki zaman tanpa budidaya, itu jauh lebih baik daripada tempat lain. Dia melihat tulang naga di belakang desa, serta peti mati tembaga itu. Sepertinya itu bisa menekan tragedi pengupasan budidaya, menghentikan beberapa jenis korosi. Benar, artefak immortal dan substansi abadi semuanya akan memiliki sejumlah hasil. Sepertinya beberapa eksistensi bisa hidup sedikit lebih lama melalui ini, kata si Hao. Kepala klan tua si Yunfeng baik-baik saja, hanya memiliki beberapa kerutan di dahinya. Rambutnya yang tadinya hitam kembali kini tampak sedikit putih kembali. Si Hao merasa sedikit lebih nyaman. Bahkan penatua tertua masih terlihat baik-baik saja, yang lain secara alami tidak akan terlalu terpengaruh. Itu karena tempat ini tidak memiliki orang aneh tua yang hidup selama jutaan tahun, rentang hidup mereka tidak akan langsung mengering. Terlepas dari ini, dengan 9 naga menarik peti mati 3 dunia,
Jenis benda dao abadi di sini, tempat ini mampu menahan korosi, itu membuatnya merasa jauh lebih sedikit khawatir. Paman. Kakak laki-laki. Sekelompok anak muda berkerumun. Ketika mereka melihat Si Hao, mereka semua bersemangat dan gembira. Mereka sudah tahu bahwa zaman tanpa kultivasi tiba, jadi mereka selalu mengkhawatirkan Si Hao yang belum kembali untuk beberapa waktu. Kamu pergi begitu lama, bocah-bocah kecil ini semua khawatir. Burung merah besar menyenggol. Dengan saya melatih mereka, keterampilan dao teman-teman ini tidak menurun, semuanya maju. Kura-kura hitam besar menjulurkan kepalanya, memamerkan prestasinya. Paman, apa yang terjadi di alam yang lebih tinggi? Kapan kita bisa membantai jalan kita kembali? Seorang wanita muda yang cantik bertanya. Beberapa dari orang-orang ini adalah anak-anak yang tumbuh di desa batu, beberapa keturunan dari 7 raja perbatasan Desolate yang Si Hao bawa kembali dari Imperial Pass. Sekarang, mereka semua sudah dewasa. Yang disebut perbatasan Desolate, yang disebut 9 surga 10 bumi, sudah agak tidak signifikan. Di masa depan, tanah yang harus kita tantang tidak memiliki batas, hebat sampai tidak terbatas. Sisi lain, tanah kegelapan, domain abadi, semuanya mungkin tempat di mana orang-orang kita akan pergi. Itulah mengapa Anda semua harus menjadi kuat, ikuti langkah saya. Suatu hari, kita akan membantai sampai langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahaya, aliran bintang mengalir terbalik, alam semesta terbalik. Kata Si Hao. Apa yang terjadi? Singa emas berjalan mendekat. Meskipun selalu ingin membebaskan diri dari identitasnya sebagai tunggangan, ingin mengkhianati dan melarikan diri, saat ini, dia masih terkejut. Yang lain juga kaget. Suatu hari, bahkan domain abadi mungkin menjadi bagian dari wilayah tak terbatas tempat mereka akan berbaris. Tidak ada. Cepat dan gunakan waktu untuk berlatih dan berkultivasi. Kata Si Hao. Kami selalu berkultivasi dengan pahit, kami sudah gatal untuk melanjutkannya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia berpikir sebentar, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat untuk memeriksa hasil kultivasimu. Pertempuran nyata adalah cara terbaik untuk melatih tentara. Kemana kita akan pergi? Beberapa orang menjadi bersemangat, menggosok tinju mereka. Mereka ingin meninggalkan hutan belantara yang besar ini sejak lama. Ratusan pegunungan yang menghancurkan, atau mungkin alam makam barat. Kata Si Hao. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.